Halo sahabat dimanapun berada, saya Asal Berkah selalu berjumpa lagi dengan kami dalam channel Ngomong Kemone ya. Kemarin kita sudah membahas mengenai kenapa kita harus menabung ya. Kita juga telah membahas tips mulai menabung ya. Nah, kali ini kita pada pembahasan mengenai jenis-jenis tabungan ya. Jenis-jenis tabungan yang bisa kita gunakan untuk kita mulai menabung kak ya. Ya sahabat ya, silakan sahabat-sahabat sekalian kita ulas lebih lanjut lagi mengenai segala bentuk tabungan ini ya, soal belum tabungan ini ya. Langsung saja itu sahabatnya dimanapun berada, silakan kita lanjut saja ya mengenai jenis-jenis tabungan yang umum kita temukan di keseharian kita ya. Untuk jenis yang pertama yaitu tabungan fisik sahabat ya. Semua sahabat tahu ya tabungan fisik itu seperti apa ya, tabungan fisik itu seperti apa. Sahabat semuanya tahu ya, yaitu adalah tabungan seperti celengan ya, atau kalau bahasa kita celengan. Celengan juga macam-macam bentuk, ada yang plastik kan, ada yang keramik ya kan. Nah, ada juga yang tradisional mungkin masuk dalam bantal misalnya kan, atau dalam kasur kan. Kita tradisional saja sahabatnya, kita bicara santai-santai saja ya, nggak usah terlalu formal, kalau santai saja ya. Jadi seperti itu contoh celengan fisik ya. Nah, kalau saya dulu sahabatnya nabung itu biasanya menggunakan botol juga bisa sahabatnya. Awal-awal dulu nabung itu pakai botol karena nggak punya celengan kan, pakai botol, pakai bambu sahabatnya, pakai bambu itu contoh celengan fisik kan. Pakai bambu juga bisa sahabatnya. Pokoknya segala bentuk yang ini itu nama celengan fisik sahabatnya. Entah celengan plastik dalam dalam bentuk ayam kan, atau dalam bentuk kuda misalnya kan. Itu namanya celengan fisik, dan itu umum kita temukan ya, umum kita temukan terutama dilakukan oleh anak-anak mungkin yang mau belajar menabung ya kan ya. Kebanyakan seperti itu, kebanyakan anak-anak sih melakukan tabungan menggunakan celengan seperti itu kan. Seperti saya dulu itu ada anak guru saya itu seperti itu dulunya, dia menggunakan celengan tabungan plastik dalam ayam ya, dalam bentuk ayam. Nah, kedua itu bentuk tabungan yang kedua yaitu adalah tabungan bank ya, atau rekening ya, tabungan bank. Ini juga ya, ini bisa juga kita kita coba ya untuk buka rekening sahabat ya. Kita buka rekening, kita mulai nabung ya kan. Kenapa kita perlu apa bedanya tabungan fisik sama tabungan bank ini? Menurut saya pribadi, kalau tabungan fisik ini terkadang sahabatnya kita mudah tergoda untuk mengambilnya. Apalagi kalau tabungan itu hanya sebuah botol misalnya wadahnya, itu malah lebih mudah sahabat. Ketika kita mau jajan atau mau belanja, tergiur ada diskon, lihat ada uang dalam tabungan, apalagi tabungannya enak, dibuka ya langsung kita ambil ya, lama-lama habis ya tabungannya. Itu malah itu kekurangannya ya, kelemahan daripada tabungan fisik yang seperti itu. Tapi kalau tabungannya misalnya dalam bentuk keramik ya, itu masih ini juga sahabat, masih bisa lebih hemat lagi. Maksudnya gini, lebih sayang lagi kitanya. Misalnya kita tabungan keramik kan sayang kalau mau dipecah kan. Itu bagus juga sebenarnya sahabat ya. Tabungan fisik itu, walaupun tabungan fisik, kalau tabungannya dalam dasar keramik itu bagus juga, lebih mantap juga ya. Karena kita ada rasa ya sayang lah, masa tabungan baru diisi sedikit mau dipecah, sementara tabungannya belinya mahal misalnya kan. Itu malah lebih enak lagi sahabat ya. Nah, kalau tabungan bank ini lebih mantap lagi sahabat, lebih mantap lagi.
lebih mantap lagi kita mau ngambil ya. Kalau mau ke ATM mungkin malah ribet kan. Kita juga mungkin ada limit juga kan ATM itu kan. Misalnya limitnya hanya bisa diambil pecahannya 100.000 misalnya, nggak bisa. Sementara tabungan kita belum nyampe 100.000 misalnya. Itu sahabat ya, kelebihan daripada tabungan bank ya, tabungan bank. Nah, bagi yang mau mencoba silakan sahabat, dimulai saja buka tabungan bank ya. Dimulai saja buka tabungan bank. Itu biasanya persyaratannya itu adalah KTP, kalau nggak salah KK ya, sama materai ya. Biasanya seperti itu persyaratannya kalau mau mulai buka tabungan bank ya. Kemudian tabungan e-wallet. Nah, tabungan e-wallet ini sahabat ada kelemahan. Tapi terserah sahabat sih. Kelemahannya apa? Kelemahannya kita mudah sekali mengakses. Ini malah lebih parah lagi dibanding tabungan fisik tadi. Karena kita terlalu mudah mengakses, kita cuma tahu jumlah saldo, tapi kita tidak menyadari pengeluaran kita berapa. Karena mudah diakses dan juga mudah ditransaksikan. Karena kita menganggap pengeluaran kita itu cuma 1.000 rupiah misalnya kan, untuk beli apa misalnya kan ada diskon misalnya kan, barang remeh lah, mungkin harganya 1.000 rupiah misalnya kan, atau 10.000 rupiah, kita anggap itu uang kecil kalau dalam bentuk e-wallet tadi. Ini kelemahan yang sangat jelas sekali terlihat ya. Apalagi ketika kita diiming-iming diskon, barangnya barang bagus, barangnya juga kita inginkan misalnya, cuma diinginkan bukan dibutuhkan, kita inginkan, benar-benar kita inginkan, langsung kita eksekusi. Akibatnya tabungan kita boncos ya. Ini kelemahan daripada tabungan e-wallet ya. Tapi terserah lah sahabat, mau coba nggak apa-apa ya tabungan e-wallet. Tabungan e-wallet ini enaknya sahabat ya, digunakan untuk transaksi investasi. Ini enak. Zaman sekarang, kalau zaman dulu kan kita mau investasi emas itu sulit karena harganya tinggi dan kita juga nggak bisa beli dalam bentuk pecahan kecil ya kan. Kalau sekarang enak sahabat, sekarang enak. Bahkan kasarnya ngomong 500 rupiah saja sudah ada bentuk emas dalam bentuk digital. 500 rupiah sahabat, bayangkan 500 rupiah sudah ada bentuk emas dalam bentuk digital. Apalagi 1.000 rupiah, 10.000 rupiah, 20.000 rupiah, 100.000 rupiah, 1 juta. Itu malah lebih kelihatan lagi. Itu kelebihan daripada tabungan e-wallet ya, untuk transaksi investasi. Itu kelebihannya. Tapi kalau untuk keamanan itu kurang sahabat. Kalau kita cuma menyimpan uang di situ, uang digital. Berbeda kalau uang itu kita belikan ke emas tadi, kita investasi ke emas ya, atau ke reksadana misalnya. Berbeda, itu malah lebih bagus lagi karena bisa berkembang uang kita malah. Tapi terserah sahabat lah mau pilih tabungan bentuk apa, terserah sahabat ya. Mau berfisik juga bisa seperti tadi, seperti zaman dulu kan. Gak apa-apa sahabat, untuk awal mulai kita kan, awal mulai menabung, gak apa-apa. Uang receh dimasukkan dalam botol misalnya, gak apa-apa. Dalam bambu ruas bambu itu terus dipotong, terus dikasih lubang kan, dimasukkan uang dalam itu, nggak apa-apa. Untuk awal mulai kan. Jadi setelah sahabat lah mau mulai seperti apa, yang penting kita mulai dulu sahabat ya. Kita mulai dulu menabung ya, kita nggak usah terlalu banyak angan-angan, terlalu banyak ini dan itu, pokoknya kita mulai saja dulu. Kita mulai saja dulu menabung ini kan, dengan seperti yang kita ungkap kemarin, dengan cara tips pertama tadi, kita catat dulu pengeluaran pemasukan kita ya, untuk mulai menabung tadi kan. Terus apa lagi, gunakan metode 50 30 20, 50 untuk kebutuhan ya kan, 30 untuk keinginan, 20 untuk ditabung ya, 20 ini ditabung.
dimulai saja dulu sahabat, dimulai saja dulu, sedikit demi sedikit gak apa-apa ya. Terus apa lagi, sisihkan dulu untuk ditabung baru belanjakan. Itu caranya untuk kita memulai sahabat. Kalau kita nggak seperti itu, kita nggak pernah memulai, kita tidak akan pernah memulai sahabat kalau kita nggak pakai trik seperti itu. Karena kita menganggap uang kita selalu kurang, karena kita belanja dulu tunggu sisa, niatnya mau ditabung, nggak bisa sahabat. Kita harus balik, kita tabung dulu, entah itu 10%, nggak apa-apa 10% untuk awal-awal ya, 10% misalnya tabung, 50 untuk kebutuhan ya kan, 40 untuk keinginan. Untuk mulai nggak apa-apa ya kan, ini nanti ditingkatkan lagi sahabat, jadi 20%, 30%, sebisa mungkin keinginan itu ditekan. Jadi hasil dari pemotongan dari budget keinginan itu ke tabungan. Jadi itu sahabat, untuk memulai seperti itu. Untuk mengenai jenis tabungan terserah sahabat, mau pilih yang fisik juga bisa, mau yang pilih bank juga bisa, mau yang e-wallet juga bisa. Terserah sahabat saja tujuan nabungnya apa ya, tinggal sahabat cocokkan saja dengan jenis tabungan tadi. Tapi untuk tips memulainya seperti tadi sahabat ya. Kalau kita nggak pakai tips seperti itu, kita tidak akan pernah bisa menabung ya. Kita tidak akan pernah bisa memulai untuk menabung, karena kita menganggap kita tidak bisa menabung karena gaji kita kecil lah ya, karena nabung itu sulit lah, karena kita salah strategi. Tapi kalau strategi kita seperti yang kita gambarkan kemarin, yaitu tips seperti yang ada 4 itu, insya Allah kita bisa memulai dan bisa sukses. Oke sahabat, terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sehat selalu, berkah selalu bagi sahabat-sahabat yang memulai menabung hari ini atau saat ini. Semangat ya, semangat menabung. Mudah-mudahan apa yang sahabat inginkan segera tercapai ya. Dan bagi sahabat-sahabat juga yang mulai menabung, yang juga masih mulai menabung ya, silakan follow channel ini atau subscribe channel ini untuk tips keuangan atau belajar tentang menabung lainnya. Salam Bravo, salam cuan.